akan menyembah Dia, memuji Dia dan mengagungkan nama-Nya. Haleluya. Mari kita berikan kepada kita dan memberikan ibadah kita. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya Engkau ada di tempat ini saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan membahas semua kebaikan cinta kasih Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, meninggikan nama-Mu dan mengagungkan Engkau. Kami undang hadirat Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah setiap pribadi kami. Setelah kami pulang sebentar Tuhan, dengan kekuatan yang sudah dibaharui oleh Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terbaik kita berikan untuk Tuhan pagi hari ini. Dia mampu.
dalam kehidupan kita? Saya yakin saudara merasakannya. Bahkan di masa-masa pandemi ini, Tuhan tidak tinggalkan kita, amin. Kita tetap ada dan mengasihi kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau di pertengahan ibadah ini. Dan saatnya Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi kami dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami memberikan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah segalanya.
beberapa umat-Mu Tuhan dalam ibadah yang pertama, di minggu yang pertama pada bulan ini, atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang kami sudah lewati di masa pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan dengar firman-Mu. Teguhkan iman kami dan berkati kami semua juga lewat perjamuan Tuhan, perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada saat ini, mari kita membaca dari Injil Markus pasal 5 ayat 25, beberapa ayat ya, dan seterusnya. Demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sudah, di sini ada seorang perempuan yang menderita sakit. Sakitnya pendarahan dalam waktu yang cukup lama, selama 12 tahun dikatakan di sini. Kalau saya pikir mungkin ini sakit kanker rahim atau apa ya, sampai pendarahan atau sakit yang lain, sampai dalam waktu yang lama selama 12 tahun. Jadi ibu ini sangat menderita. Dan dia adalah seorang ibu yang cukup kaya, sehingga dia sejak awal penyakitnya sudah berobat, namun tidak ada hasil. Berganti-ganti tabib, berganti-ganti dokter, dan berapa banyak obat yang dia sudah makan, yang dia sudah minum, obat dari dokter, obat apotek, obat herbal, macam-macam semua. Katanya tetangga diminum semua, dimakan semua, tidak ada hasilnya. Sampai Alkitab mengatakan apa yang dipunyainya habis, hartanya habis, rumahnya habis. Mungkin mobil sudah dijual, rumah sudah dijual, tabungan sudah dikuras, dan dikatakan malah keadaannya semakin memburuk. Saudara, kita melihat di sini bahwa harta itu ada batasnya. Dokter kita perlu semua, tetapi ada saatnya dikatakan tidak ada faedahnya, ya. Lalu kasihan, Masya Allah, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Artinya tidak bisa menyembuhkan, dokter pun terbatas. Puji Tuhan, keadaan ini saudara
Mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti ini. Semua sudah habis dan tidak ada yang bisa menolong. Keadaan justru semakin buruk, justru bertambah parah. Apa yang dibutuhkan ibu ini? Di dalam ayat 34, saudara, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Yang dibutuhkan ibu ini adalah sembuh dari penyakitnya. Dengan kata lain, selamat dari penyakitnya. Cuma masalahnya siapa yang bisa menyembuhkannya? Dan dia menemukan jawaban itu pada Yesus. Saudara, apapun masalahmu pagi hari ini, temukanlah jawaban itu pada Yesus. Di dalam Yesus ada jawaban dari setiap persoalan apapun, ya. Katakan kiri kananmu, dalam Yesus ada jawaban, ya. Ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kesembuhan. Pagi hari ini alamilah mujizat Tuhan, alamilah berkat Tuhan, alamilah pertolongan Tuhan. Karena Yesus sudah mati bagi kita semua. Harga keselamatan yang sempurna tubuh, jiwa, dan roh sudah lunas dibayar melalui penebusan Kristus. Nah, bagaimana wanita ini punya iman yang dikatakan Yesus kemudian iman itu yang menyebabkan dia alami mujizat Tuhan. Dikatakan tadi ayat kita membaca, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Yesus yang menolong orang yang lapar diberi makan 5 roti 2 ekor ikan, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki saja, semacam itulah. Nah, kemudian saudara, timbul keyakinannya, imannya. Wah, ini yang bisa tolong saya. Di dalam Roma 10 ayat 17, kita beruntung ini sekarang, ya. Saudara, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau ibu ini hanya mendengar berita dari mulut ke mulut, tapi kita sekarang bukan lagi dari mulut ke mulut, karena berita tentang Yesus sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Nubuatannya dalam perjanjian lama, penggenapannya dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, saudara, iman itu bukan cuma sekedar perasaan. Mbok menawa, ya, aku tak nang gereja, mbok menawa aku kok waras, ya. Bukan cuma sekedar mbok menawa, bukan sekedar menduga-duga, tetapi keyakinan. Karena keyakinan dan iman itu timbul berdasarkan firman Tuhan, janji Tuhan. Ya, banyak orang mendengar firman Tuhan nggak sampai jadi iman, hanya sampai di pengetahuan. Nah, mari kita lihat langkah-langkah iman itu, saudara. Langkah-langkah iman pertama adalah punya pengetahuan, ya. Firman itu memberi kepada kita pengetahuan sehingga kita mengerti siapa Allah itu, siapa Yesus itu, kasihnya, kuasanya, janjinya, dan apa, ya, yang paling penting ini yang telah dikerjakan untuk kita di kayu salib. Dan nanti kalau kita menerima perjamuan Tuhan, itu divisualisasikan kembali, ya, apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib. Yesus mati bagi kita. Janjinya barang siapa yang percaya diselamatkan, disembuhkan, bilur Yesus
oleh bilurnya kita disembuhkan, dan seterusnya. Kalau kita percaya Yesus, dosa diampuni. Itu semua dari firman Tuhan. Kita masuk surga, tidak dihukum, masuk neraka, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian pengetahuan atau pikiran menyentuh perasaan. Jadi jangan taruh perasaan di depan, ya. Mesti pengetahuan akan firman Tuhan. Menyentuh perasaan yaitu suatu sukacita, menimbulkan suatu harapan, itu ya, menimbulkan suatu kerinduan, keinginan, seperti wanita ini. Aku ingin sembuh. Dasarnya apa? Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Aku ingin selamat. Aku mau diberkati oleh Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, pengetahuan dan kerinduan perasaan tadi menyentuh atau menggerakkan tindakan. Nah, itu saudara ya. Ini bedanya dengan saya dapat pengetahuan dari dokter. Kalau berat badan saya tidak turun, nanti bisa diabetes, bisa rawan untuk jantung, maka harus diet. Kemudian timbul suatu kerinduan dalam diri saya untuk berat badan turun, supaya berat badan saya ideal. Tapi kemudian hanya sampai kerinduan, tindakannya saya malah makan tiap hari. Perutnya ini jadi kayak begini, 7 bulan. Orang Kristen itu lemahnya bukan di pengetahuan. Ayat Alkitab hafal semua. Kerinduannya pasti, setiap orang pasti rindu diselamatkan, diberkati, rindu sukses, makmur, sembuh, dan sebagainya. Tapi tindakan ini, saudara, ya, mari kita belajar dari perempuan ini memiliki satu tindakan, yaitu dia bertindak untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Dia meninggalkan rumah, dia melangkah, dia menuju tempat di mana Yesus berada, dia mendekati Yesus. Ini tindakan iman. Sama seperti saudara ya, aku rindu ketemu Tuhan, aku rindu diberkati Tuhan. Saudara bertindak dari rumah pergi ke gereja. Ini sudah benar, saudara ya. Nah, mari saudara, hidup kita ini melangkah semakin mendekati kepada Tuhan. Dengan masalah pandemi corona, jangan kita makin jauh dari Tuhan. Kita mendekati Tuhan lewat firman-Nya. Kita mendekati Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan kita. Dan di tengah-tengah orang banyak. Bukan berarti nggak ada rintangan. Waduh, kalau orang banyak itu bagaimana ya mendekati Yesus, pasti sulit, pasti susah. Begitu juga saudara mau beribadah saja pasti banyak rintangan. Rintangannya macam-macam ya. Antara lain ngumpul nang gereja ketularan COVID gitu ya kan. Biasanya orang kaya yang takut mati ya. Menengah ke bawah nekat aja. Pemane sing ngutangi akeh ya. Nah, tapi wanita ini mengalami mujizat Tuhan. Dia menembus segala rintangan. Tidak peduli orang banyak, dia nyerondol. Bapak nyerondol itu ya, berobos sampai merangkang dari bawah. Oleh sebab itu, saudara, hadapi, atasi rintanganmu dalam mengiring kepada Tuhan. Apa yang jadi rintangan? Tetap maju dalam iman, melakukan tindakan iman, dan dia mendekati Yesus dari belakang, gak berani dari muka. Dia merasa tidak berlayak, dia merasa orang berdosa. Saudara, mendekati Tuhan harus dengan kerendahan hati. Orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan, orang rendah
akan ditinggikan oleh Tuhan. Kemudian dengan mengatakan bahwa asal, ayat 28 ya, asal saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, iman itu bukan cuma ada di dalam hati, ada dalam pikiran. Tapi saudara, katanya iman itu harus diucapkan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oleh sebab itu, milikilah perkataan iman ini, saudara, ya. Asal saja aku beribadah dengan setia, janji Tuhan, aku pasti diberkati. Asal saja Tuhan menyertai saya, pasti tidak ada sesuatu yang mustahil. Itu saudara, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan iman kita. Misalnya orang sudah ke gereja, lo ya apa masalahmu? Aduh, berat itu. Lo cari kan harus berdoa. Iya, semang berdoa, tapi berat itu. Ngomongnya berat terus. Lo cari kan punya Tuhan Yesus. Iya, tapi berat. Ya berat ya. Katakan dengan iman. Tanpa Tuhan dengan masalahku ini berat semua. Tapi dengan Yesus, seperti Paulus ya, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu loh, saudara. Milikilah kata-kata iman. Saudara, ya, ayo katakan kiri kananmu, milikilah kata-kata iman. Puji Tuhan. Menggerutu, mengeluh, wes gak iso nih. Kati buka dagangan pandemi corona, wes gak iso, gak payu wes itu, ya gak payu temenan, ya. Nah, kemudian wanita ini menjamah ujung jumbai atau jubah daripada Yesus. Nah, ini ada artinya, saudara, ya. Pastilah sebagai orang Israel, saudara, bukan orang Israel pun di kalangan Timur Tengah sana mengerti apa itu arti jumbai daripada satu jubah di dalam Bilangan 15 ayat 35, ya kan? Kenapa kok nggak dijamah kakinya atau tangannya atau bagian yang lain, pundaknya atau punggungnya, tapi ujung jumbainya? Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka atau ujung, ya, turun temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuk benang ungu kebiru-biruan. Nggak boleh warna hijau, ya. Ini sudah perintah Tuhan, nggak boleh dilanggar. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu, ya, matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagiku. Jadi jumbai ini mengingatkan kepada umat Allah akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan yang harus dilakukan, yang harus ditaati. Itulah rahasia dari mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan, ya, di dalam Amsal 4 ayat 20 sudah dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh
dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan. Saudara, itu bahasa Ibrani itu pakai kata morpe, ya, mor, atau diterjemahkan medicine atau obat, saudara. Obat yang menyembuhkan bagi seluruh tubuh. Saudara, adakah di sini yang ingin sehat? Sehat badannya, sehat kantongnya, sehat rumah tangganya. Konsumsilah firman Tuhan dan taati firman Tuhan. Tadi itu loh, ya. Jangan kamu menuruti hatimu atau matamu sendiri, kemauanmu sendiri seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Pagi ini saudara, mari kita berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku tidak lagi menuruti pandangan mataku, keinginan dagingku. Aku tidak lagi hidup dalam ketidaksetiaan. Aku mau mentaati firman-Mu, dan aku mau taat dengan setia. Itu permintaan Tuhan, saudara, pada hari ini kepada kita semua. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Amsal tadi 4:22, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, ya. Bukan disembuhkan kakinya, jantungnya, enggak, begitu loh saudara, ya. Tapi seluruhnya, jantungnya, ginjalnya, hatinya, hatinya, apa ini, livernya, ya, paru-parunya. Covid orang dulit, saudara, ya. Setan orang doyan lah itu. Di dalam nama Yesus, saudara, biarlah saudara alami kesembuhan yang daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika Yesus menoleh wanita itu menjamah Yesus sembuh, dia bertanya, siapa sebenarnya? Kan Tuhan itu mah tahu, ya. Tapi dari aspek kemanusiaannya, dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus berkata, karena ada tenaga yang keluar daripada, yaitu yang menyembuhkan wanita ini. Kata tenaga itu dari kata dunamis, artinya kuasa. Saudara, mungkin kuasa daripada harta tidak menyembuhkan, kuasa daripada dokter tidak menyembuhkan, tapi sedikit saja kuasa Tuhan. Itulah yang harus kita dapatkan pada pagi hari ini. Jamahlah ujung jumbai Tuhan, yaitu firman Tuhan. Pegang dan mari kita lakukan, kita taati. Itulah saudara yang akan menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati kita selama kita hidup dalam dunia ini. Dan hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Tapi di sini firman Tuhan tidak boleh khotbah panjang-panjang, nanti COVID-nya menjalar, ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari saya mengundang pelayan perjamuan ke depan. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya.
kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh percaya kepadamu buat karya penyelamatanmu di atas kayu salib, supaya kami saat ini menjamah ujung jubahmu Tuhan, memegang akan firman-Mu dan mentaatinya dalam hidup kami, dan kami alami kesembuhan, keselamatan, diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati kami semua umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk Bapak. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Puji Tuhan, mari roti kita pegang di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus. Pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan penuh syukur sambil mengingat tubuh Yesus yang telah dikorbankan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi satu peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan
Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat tubuhmu dan darahmu. Kami ditebus, kami diselamatkan, kami disembuhkan, dosa kami diampuni, dan kami menerima hidup yang kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh memuliakan, membesarkan, meninggikan akan namamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Gelas-gelas dikumpulkan kembali. Kita akan sesudah itu memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sukarela untuk kas gereja kita, persembahan syukur. Tuhan memberkati, haleluya. Kita naikkan pujian, kasih setiamu Tuhan, aku diberkati ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya ya. Foto dulu. Lambaikan tangannya. Haleluya. Mantap. Sampai jumpa minggu depan, Saudara. Dan nanti masih akan ada ibadah jam kedua, jam 9, jam 11, 5 sore dan jam 7 malam. Mari kita menadahkan tangan kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pada saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.